Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arhama jami'a makhluqatillahi birisalati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang terhormat Bapak Dr. Haji Nuryadi, yang saya hormati Bapak Haji Wijianto yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, pembina, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati. Perkenankanlah saya pertama bersyukur kehadirat Allah karena pada sore yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka silaturahim dan kegiatan atau acara-acara yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang berupa agama Islam. Dikatakan jalan yang gelap adalah sebelum Rasulullah diutus, kondisi sosial masyarakat pada saat itu tidak sebagaimana mestinya manusia. Pertemuan pada sore hari ini adalah mengambil tema menyambut milad atau kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa milad atau kelahiran seorang nabi yang sempurna senantiasa diharapkan bagi orang-orang yang beriman, karena jasa beliaulah dalam kehidupan ini menjadi nyaman karena petunjuknya dan karena bimbingan. Sebab beliau diutus oleh Allah adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu secara fisik lahirnya sebagai nabi yang terakhir. Secara non fisik, bahwa Nabi Muhammad itu lahir diciptakan oleh Allah sebelum terciptanya seluruh alam ini yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Andai kata aku tanpa menciptakanmu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan planet-planet yang ada atau planet-planet bumi termasuk juga. Jadi yang dimaksud itu adalah sebelum Allah menciptakan makhluk yang ada, Allah telah menciptakan namanya Nur Muhammad. Merupakan Nur Muhammad ini adalah bersifat gaib, artinya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ketika diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad ini tidak pernah berhenti-berhenti membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baru jika Allah berminat atau akan menciptakan
seorang nabi yang pertama yang berupa Nabi Adam. Kemudian Nur Muhammad ini dicampur atau disatukan dengan bahan baku Nabi Adam yang berupa tanah liat. Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin, firman Allah. Aku jadikan manusia itu dari sari padi tanah. Ketika itu Allah menciptakan Nabi Adam, tanah itu dicampur dengan Nur Muhammad, sehingga Nabi Adam ini pada saat itu terpanjing atau diberi suatu Nur Muhammad yang ada pada jasad beliau. Oleh karena itu beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi, dan nabi-nabi yang terdahulu diangkat hanya untuk sekedar beberapa kelompok orang atau disebut dengan kaum. Kemudian pada masa perkembangan berikutnya, Nur Muhammad ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar karena ada Nur Muhammad. Kemudian perkembangan berikutnya sampai kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh ada banjir bah, kapalnya tidak tenggelam karena ya ada Nur Muhammad. Sampai pada perkembangan berikutnya, Nur Muhammad ini diletakkan oleh Allah pada ayahanda Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dari Abdullah bin Muthalib ini kemudian menikah dengan seorang ibu yang bernama Siti Aminah, maka lahirlah Muhammad beserta ruhnya, beserta nurnya. Jadi sudah menyatu pada diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Balkal yakuti bainal hajari, bahkan seperti mutiara yang bercampur dengan batu. Artinya apa? Sama-sama batunya, tapi mutiara lebih indah, lebih baik, lebih mahal daripada batu. Secara fisik, Nabi Muhammad itu sempurna. Tidak ada orang yang ganteng, tutur katanya, sikapnya lemah lembut seperti Nabi Muhammad, tidak ada. Beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah menyakiti orang. Beliau ini adalah orang yang mengajarkan kesantunan kepada seluruh umatnya. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak pernah menyakiti orang, ketika perang tidak pernah membunuh musuh. Itu kehebatan Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu dari fisik sempurna, ganteng. Kalau ceritakan Nabi Yusuf itu paling ganteng, tapi masih kalah ganteng dengan Nabi Muhammad. Siapapun orang melihat Nabi Muhammad tertarik, tetapi tidak bisa membuat kesan bahwa Nabi Muhammad seperti ini, tidak bisa. Jadi menggambarkan Nabi Muhammad seperti ini, tidak bisa. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu diberikan suatu kelebihan. Ketika orang bertemu Nabi Muhammad, akan menggambarkan Muhammad itu seperti si A, si B, tidak bisa. Sebab itu diantara kelebihan daripada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, "Man ro'ani fil manam, fa innahu ro'ani." Barang siapa ketika tidur bertemu dengan Nabi Muhammad, itu bukan mimpi, tapi bertemu sungguhan. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Barang siapa yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad, maka dia itu telah bertemu dengan Nabi Muhammad. Mengapa? Sebab tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Bahkan setan tidak bisa. Setan menyerupai kepada seseorang bisa. Pada kiai bisa, tapi Nabi Muhammad khusus tidak bisa. Inna syaitan la yatamatsalu bisurati. Karena setan itu tidak bisa menyerupai bentuk Nabi Muhammad, tidak bisa.
Itu kelebihan diantaranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini orang tidak pernah tidur hatinya. Yanamu aini wala yanamu qalbi. Mata saya kelihatan tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Selalu ingat kepada Allah. Berbeda dengan kita. Mata kita membelalak, tapi hatinya tidur. Kita kalau selain Nabi Muhammad, mata kita melalak melihat sesuatu, tapi hatinya tidur. Artinya tidur itu tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Bahkan yang diingati HP aja. Tidur ingat HP. Tidur ingat yang ada di dalam HP dan seterusnya. Dan itu bedanya Nabi Muhammad. Gak pernah tidur, hatinya gak pernah tidur. Oleh karena itu, yang dirahmati oleh Allah, para hadirin, bahwa Nabi Muhammad ini seorang Nabi yang paling sempurna dan Nabi yang tidak pernah menyakiti orang dan mengajarkan tidak boleh membenci orang. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihani dan sayangilah siapa saja dan siapa saja yang ada di bumi. Dan engkau akan dirahmati, disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit, yaitu para malaikat. Saking sayangnya Nabi Muhammad ini tidak hanya kepada manusia, terhadap binatang, termasuk burung. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai kebiasaan kalau siang, pagi jalan-jalan. Kalau ada orang menjual burung, dibeli. Setelah beli dilepas. Kalau ada burung disangkar, di dalam sangkar, burungnya dipilih lalu dilepas. Karena apa? Karena memelihara burung meskipun dicukui makannya itu adalah merampas hak asasi burung. Kalau manusia ada HAM, naik burung ada hak asasi burung. Jadi apapun yang diberikan kepada pemilik burung, tetapi kalau dimasukkan ke dalam sangkar, tidak bisa bertemu dengan temannya, tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya, tidak bisa bertemu dengan pacarnya karena dipisahkan di dalam kurung. Jadi karena sayangnya Nabi Muhammad terhadap makhluk Allah termasuk manusia. Bahkan Nabi Muhammad ini in udiya yakfur wala yu'aqib. In udiya apabila Nabi Muhammad disakiti, yakfur, memberikan maaf. Selama yang disampaikan kepada beliau itu masalah dirinya, itu tidak pernah membalas. Yakfur wala yu'aqib. Kalau disakiti memaafkan. Tapi kalau sudah Islam yang disentuh, Islam dijelek-jelekkan, baru Nabi Muhammad marah. Tapi tentang pribadinya enggak pernah marah. In uliya ya'fu wala yu'aqib. Apabila disakitinya, beliau memaafkannya. Oleh karena itu, satu ketika Abu Jahal, karena sudah merekayasa bagaimana Nabi Muhammad ini bisa disakiti, kalau perlu bisa dibunuh, sehingga Abu Jahal ini memperhatikan Nabi Muhammad itu kalau ada tetangga, ada teman sakit, itu sebelum orang lain datang, beliau sudah datang. Meskipun itu bukan Muslim. Meskipun itu bukan Muslim. Ketika disakiti, lalu suatu ketika Abu Jahal pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Ketika pura-pura sakit karena tahu Nabi Muhammad itu kalau ada orang sakit, orang yang pertama kali menjenguk orang sakit. Apalagi Abu Jahal itu pamannya. Kemudian ketika pura-pura sakit, Nabi Muhammad diberitahu bahwa Abu Jahal sedang sakit. Nabi Muhammad ya setelah ada berita itu segera datang, tetapi kedatangan beliau bukan dengan tangan hampa, tapi membawa buah tangan. Nah, sebelum Nabi Muhammad datang, Abu Jahal sudah membuat rekayasa bagaimana Muhammad bisa terjerumus sehingga mati.
di depan pintunya rumahnya itu sudah digali lubang yang dalam. Kalau Muhammad, kemudian ditutup, disamarkan seolah-olah tidak ada galian di depan rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad diberitahu bahwa Abu Jahal sedang sakit, maka datanglah beliau. Setelah sampai di halaman rumahnya, Abu Jahal sangat senang. Wah, ini sebentar lagi Muhammad akan terperosok ke dalam galian ini. Sebentar lagi Muhammad akan mati. Diintai oleh Abu Jahal dari sebelah pintunya itu. Begitu Nabi Muhammad sampai di halaman, kemudian tidak dilanjutkan masuk ke dalam rumahnya. Kembali lagi Nabi Muhammad. Begitu kembali Abu Jahal ini tidak sabar. Lalu berteriak-teriak manggil Nabi Muhammad, 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 silakan Muhammad, saya sakit Muhammad. Ternyata Abu Jahal yang terperosok ke dalam lubang itu. Terperosok ke dalam lubang. Nabi Muhammad diminta tolong, bukan menyatakan kapok kamu, tidak begitu. Muhammad tolong Muhammad, saya terjerumus ke dalam lubang Muhammad. Nabi Muhammad kembali. Tolong saya dibantu diangkat ke atas. Carikan tali. Begitu tali dijulurkan ke bawah, semakin menjulur, Abu Jahal semakin masuk ke dalam tanah. Artinya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad menolong Abu Jahal, diangkat sampai ke atas. Nabi Muhammad tidak berkata apa-apa, tidak menyakiti, tidak membalas dendam. Lalu Nabi Muhammad Pak permisi pulang ke rumah dia. Inilah diantaranya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak suka menyakiti orang lain, bahkan disakiti pun beliau ini memberikan maaf. Kalau kita kan lain, disakiti orang sudah dendam, kalau bisa dibunuh. Nabi Muhammad enggak. Wa in khusima yasmut. Nabi Muhammad ketika dibantah dalam pembicaraan, terjadi dialog, Nabi Muhammad dibantah. Enggak pernah Nabi Muhammad menjawab. Diam. Karena apa? Kalau sudah terjadi bantah-bantahan tidak akan ada selesai. Jadi, in khusima yasmut. Nabi Muhammad apabila diajak di debat, beliau diam. Beliau dianggap kalau sampai terjadi debat itu kurang ada manfaatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi. Belum cerita-cerita yang lain banyak sekali. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang beriman hatta yakuna, sehingga dia ahabba, lebih mencintai ilayya kepadaku, min walidihi, daripada cinta kepada orang tuanya, wa waladi, dan anaknya, wa nasi ajmain, dan cinta kepada seluruh manusia. Artinya apa? Seseorang menyatakan cinta kepada Rasulullah, maka cintanya tidak cukup dengan ucapan saja. Cinta kepada Rasulullah harus mengalahkan cinta kepada anak, kepada istrinya, dan kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika berita ini, hadis ini didengar oleh seorang yang berada di kampung, bahwa cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah totalitas tanpa reserve, maka ada orang kampung yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi dia sangat merindukan, kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga disampaikannya keinginan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya ini orang bodoh, saya ini orang miskin, tapi saya dengar ada seorang Nabi namanya Nabi Muhammad. Saya rindu sekali, ingin ketemu beliau. Bagaimana kalau saya mengundang beliau? Apakah beliau mau datang? Padahal saya ini miskin, saya ini orang bodoh, tidak pandai. Jawabnya Abu Bakar, Nabi Muhammad itu kalau diundang orang fakir, orang miskin, itu datangnya lebih awal. Diundang jam 8, datangnya jam 7. Kalau diundang orang kaya, itu tepat waktu. Kita kan beda. Yang undang itu yang kaya, biasanya datangnya lebih awal. Kalau yang undang itu orang yang tidak punya, orang miskin, biasanya, alah, nanti apa, suguhannya paling apa.
masa mampu. Nabi Muhammad enggak. Diundang orang kaya tepat, diundang orang miskin lebih awal. Karena memperhatikan. Nah, suatu ketika, orang ini bilang kepada Abu Bakar. Agar supaya Nabi Muhammad diberitahu, saya ingin mengundang beliau. Setelah itu disampaikanlah pesan daripada orang desa ini, orang yang miskin, orang yang tidak pintar pada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersedia untuk hadir. Kemudian ditentukanlah waktunya. Begitu diberitakan bahwa Nabi Muhammad akan datang ke rumahnya pada hari ini jam sekian, maka orang ini saking senangnya. Sehingga halamannya dibersihkan, rumahnya dibenahi untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Ketika halaman sampah-sampahnya, kalau orang dulu biasanya mengumpulkan sampah di suatu lubang lalu dibakar. Orang dulu. Jadi ada lubang khusus untuk membakar sampah. Lalu orang ini juga demikian. Membuat lubang, kemudian sampah-sampah dikumpulkan lalu dibakar. Kemudian dia itu punya seekor kambing yang sangat dicintainya. Untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad, kambing ini disembelih. Ketika menyembelih, orang ini disaksikan oleh dua anaknya. Dua anaknya menyaksikan bapaknya menyembelih kambing ini. Kemudian saya sembelih, dirawat, agak sudah dimasak, waktu datangnya Nabi Muhammad, akan datangnya Nabi Muhammad, kedua anak ini berbincang, kakaknya bilang kepada adiknya, Dik, ayo kita sembelih-sembelihan seperti bapak menyembelih kambing. Dan yang disembelih siapa? Ya kamu dulu, kamu kan ya adik, kamu harus nurut sama kakak. Ya enggak, ya kakak dulu yang sembelih karena kakaknya lebih besar. Kemudian disembelih. Adiknya disembelih oleh kakaknya. Ini meniru, mencontoh pada bapaknya ketika menyembelih kambing. Oleh karena itu kalau perbuatan yang tidak baik jangan sampai di depan anak kecil ditiru. Menyembelih kambing akhirnya ditiru sembelih-sembelihan antara kakak dengan adik. Maka disembelih adiknya. Mulai mati. Setelah sembelih kakaknya bingung. Karena apa? Karena adiknya sudah mati. Takut dimarahi oleh orang tuanya. Dia lari-lari sampai keliling rumah. Saking bingungnya rumah dikelilingi. Berputar-putar. Akhirnya terpreset ke dalam lubang tempat sampah pembakaran itu. Dia mati juga. Masuk ke dalam lubang sampah itu. Mati. Setelah mati, maka si anak ini dikumpulkan di dalam rumah. Kemudian diletakkan di kamar, ditutup dengan tikar. Maka tibalah saatnya Nabi Muhammad rawuh. Ketika Nabi Muhammad rawuh, Nabi Muhammad sampai di pintu rumahnya bilang, mana anak-anak Kospi? Di dalam Nabi Muhammad, di dalam ya Rasulullah. Iya, anakmu sedang main di dalam kok, kata Rasulullah. Dia terkejut, anak saya mati kok dibilang main-main di kamar. Jadi seolah-olah tidak percaya, Rasul mengatakan, pada Rasulullah tidak pernah bohong. Anakmu sedang main-main di kamar. Terkejut, anaknya sudah mati, katanya bermain-main apa, tidak bohong Nabi Muhammad. Setelah selesai, Nabi Muhammad diberikan hidangan, makan bersama. Selesai, beliau bilang, tak lihat anakmu di kamar. Ternyata betul. Anaknya ini, kedua anaknya, yang satu sembelih mati, yang satu terjerumus ke dalam lubang sampah. Ternyata keduanya hidup. Di kamar itu dia gurau kedua anak itu. Setelah itu baru dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang biasa. Anaknya sudah keduanya mati. Ternyata Nabi Muhammad bilang anakmu juga gurau di kamar. Begitu dibuka tikarnya ternyata anak itu masih hidup. Keduanya bergurau satu dengan yang lain. Nah, kemudian oleh karena itu saya mengatakan hadis tadi, orang itu tidak akan sempurna imannya sehingga dia mencintai kepada Nabi melebihi atau mengalahkan cinta kepada anak dan istrinya, dan anak dan orang tuanya dan harta bendanya. Dan semua manusia itu dibuktikan oleh orang itu. Dia itu anaknya sudah meninggal, disembelih oleh kakaknya
kakaknya mati terjumus ketika Rasulullah datang tidak diabaikan karena mengumat Rasulullah. Akhirnya dengan mukjizat Rasulullah, kedua anak itu hidup lagi sesuai dengan perkataan Rasul. Anakmu sedang bergurau kok di kamar di bawah tikar. Ternyata betul masih hidup. Nah ini, oleh karena cinta kepada Rasulullah itu jangan dikalahkan cinta dengan yang lain. Oleh karena itu dalam kelahiran Rasulullah ini orang banyak mencintai Rasulullah dengan berbagai macam mengadakan kegiatan-kegiatan. Mereka tidak merasa tidak merasa keberatan, apalagi mohon maaf tradisi di Madura itu kalau mulutan keliling antar rumah, satu rumah ke rumah lain itu gilir sampai bulan setelah bulan Rabiul Awal masih ada orang mauludan. Karena apa? Mencintai Rasulullah jangan dikalahkan dengan mencintai kepada yang lainnya, termasuk cinta kepada seluruh manusia. Saya kira itulah barangkali keteladanan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti orang. Rasulullah itu senantiasa tersenyum, karena tersenyum itu adalah merupakan berbuat baik. Jadi menyenangkan hati orang dengan bersenyum itu adalah mendapat pahala. Tabasamu, maka senyumlah kepada orang agar supaya orang itu senang karena seolah kita memperhatikan kepada orang itu. Saya kira itu sekedar tausiah saya sampaikan bahwa Rasulullah itu perang, tidak pernah bunuh orang. Perangnya Rasulullah itu bukan karena memerangi, tapi perangnya Rasulullah itu karena mempertahankan diri. Jadi kalau diserang baru melayani. Tapi kalau tidak ada orang yang mulai, beliau tidak pernah menyerang kepada orang lain, meskipun itu orang kafir. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wassalamu radhiyallahu ta'ala baraka li sayyidatina sahabi Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah majelis ini. Ridhoilah majelis ini. Jadikan majelis ini majelis yang manfaat. Jadikan majelis ini majelis yang Kau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal buhal wa na'udzubika min ulabati taini wa qurri rijal. Rabbana salimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin wahdul man khadalal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.